Salam kerahiman. Hari ini 6 Juni. Kita akan bahas sama-sama 1122. Itu adalah doa Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dulu dari 1122. Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan mengutus Putramu yang tunggal kepada kami sebagai bukti terbesar dari kasih dan kerahiman-Mu yang tak terselami, dan juga sebagai bukti bahwa Engkau tidak menolak orang-orang berdosa. Dalam kerahiman-Mu yang tak terbatas itu, Engkau telah membuka bagi mereka kasanah harta-Mu. Dari kasanah ini, dengan limpah mereka dapat menimba bukan hanya keselamatan, tetapi juga segala kesucian yang dapat dicapai oleh jiwa. Bapa yang Maha Rahim, aku ingin agar semua hati berpaling kepada kerahiman-Mu yang tak terbatas dengan penuh kepercayaan. Di hadapan-Mu tidak seorang pun akan selamat kalau tidak didampingi oleh kerahiman-Mu yang tak terbatas. Ketika Engkau menyatakan misteri kerahiman-Mu kepada kami, sampai kekal pun tidak cukup waktu untuk bersyukur kepadamu dengan semestinya. Diary 1122. Tadi saya katakan ya, ini salah satu doanya Suster Faustina. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak bisa berdoa spontan, kita bisa belajar juga dari Suster Faustina. Contohnya dalam 1122 ini. Pertama-tama dia katakan, Allah yang Maha Rahim. Bersyukur ya. Dan dia memberikan satu statement bahwa Allah, Engkau mengutus Yesus Putramu. Engkau mengutus Yesus Putramu sebagai bukti. Ada 2 bukti yang diimani oleh Suster Faustina. Pertama, bukti terbesar dari kasih dan kerahimannya yang tak terbatas. Allah mengirim Yesus Putranya ke dunia sebagai bukti terbesar dari kasihnya yang Maha Rahim. Anaknya yang tunggal dia kirim ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Bahkan anaknya disiksa, didera, dicambuk, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itu semua mau menunjukkan betapa Allah mengasihi kita. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, maka dia juga relakan anaknya datang ke dunia dan menderita untuk menyelamatkan kita. Jadi pertama, sebagai bukti terbesar dari kasihnya dan kerahimannya. Kedua, bukti juga bahwa Allah tidak menolak orang berdosa. Yang kedua ini perlu disebarluaskan ya. Karena banyak orang yang bilang bahwa enggak lah, dosa saya tuh udah terlalu besar. Nggak mungkin Tuhan bisa ampuni saya. Ya. Coba saya cerita satu tentang seseorang. Jadi dia sedang sekarat di rumah sakit. Ya. Biasanya memang kalau ada orang yang sudah sekarat atau yang sakit, para imam datang
mendoakan mereka, memberi sakramen orang sakit. Tapi setiap pastor yang datang, yang sakit ini marah-marah terus, nggak mau. Dia nggak mau didoakan, pokoknya dia nggak mau. Semua diusir. Sampai suatu kali datang satu imam, satu pastor, suster juga bilang, tolong doakan. Ya, pastor ini datang, dia mau mendoakan si sakit. Tapi mulai dia berdoa, si sakitnya marah-marah. Enggak, jangan, saya nggak mau didoakan, saya nggak mau. Ya sudah, imamnya pikir orang ini nggak mau didoakan, ya sudah dia keluar. Dia pergi ke kapel. Setelah dari kapel, waktu dia mau jalan pulang, ketemu lagi sama suster ini. Susternya tetap menganjurkan imam ini untuk berdoa buat si sakit. Imam ini bilang, orangnya nggak mau didoakan, jadi buat apa saya berdoa buat dia? Tapi suster ini maksa, ya, Romo, doakan dia. Karena diminta terus oleh suster, ya sudah, Romonya masuk lagi dan dia bilang sama yang sakit, saya nggak mau mendoakan kamu. Saya nggak mau ajak kamu berdoa, saya cuma mau duduk di samping pembaringan kamu dan saya mau berdoa. Si sakit pikir, ya sudah, kalau kamu mau berdoa silahkan berdoa sendiri. Saya nggak tahu, saya nggak mau tahu, saya nggak peduli, silahkan berdoa. Nah, Romo ini berdoa koronka. Ya, jadi waktu dia katakan, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Diulang lagi kan, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kata-kata itu kan terus diulang. Lama-lama si sakit juga terganggu. Dia bilang, stop, saya nggak mau dengar itu. Saya nggak percaya Tuhan mau ampuni saya. Jadi udah jangan berdoa itu, katanya gitu kan. Jadi si Romo ini tanya, loh memangnya kenapa? Kamu ada dosa sebesar apa yang Tuhan nggak bisa ampuni? Tuhan itu bisa ampuni segala macam penyakit. Enggak, saya ini melakukan dosa besar dan enggak mungkin Tuhan ampuni saya. Jadi udah jangan berdoa lagi. Tapi dengan begitu terjadilah satu komunikasi. Dia mulai membuka diri. Saya itu dosa besar, saya nggak mungkin diampuni sama Tuhan. Jadi Romonya tanya, coba kenapa permasalahannya? Kemudian dia cerita, waktu itu dia itu punya tugas jaga di pintu rel kereta api. Karena kelalaian dia, maka ada satu kendaraan lewat, mobil lewat, dia lupa tutup pintu kereta api. Sehingga mobil itu ketabrak kereta api, semua yang ada di dalam mobil itu meninggal. Suami, istri, dan anak. Dan di situ dia sangat menyesal, dia tahu dia berdosa, dia salah, gara-gara dia satu keluarga ini mati. Dia bilang gitu. Terus Romo itu jadi ngobrol kan, kejadiannya kapan? Sudah 25 tahun yang lalu. Di mana? Nah, mulai bercerita. Kemudian Romo itu bilang, Bapak tahu nggak? Keluarga yang kecelakaan itu adalah papa dan mama saya dan adik saya, adik perempuan saya. Harusnya saya juga ada di mobil itu, tapi nggak tahu kenapa saya nggak jadi ikut sama mereka. Saya ampuni Bapak. Kaget si bapaknya. Dia kaget karena dia nggak sangka bahwa pastor ini adalah salah satu anak daripada yang menjadi korban kecelakaan ditabrak kereta api itu. Dia bilang, saya mengampuni Bapak. Dan saya yakin, saya tahu Tuhan juga mengampuni Bapak. Di situ si sakit ini begitu merasa terharu, kaget, nggak sangka kok bisa Romo ini yang ayah, ibunya, adiknya kecelakaan gara-gara dia, kok bisa mengampuni saya? Akhirnya terjadilah proses penerimaan sakramen tobat. Dia menerima sakramen tobat, dia juga menerima pengurapan orang sakit, udah selesai. Ya, Romo ini keluar lagi, dia carilah suster itu, mau kasih tahu bahwa tugas saya udah selesai. Dia cari-cari suster, nggak ada suster ya. Terus dia tanya sama salah satu suster rumah sakit, suster, saya mau cari suster yang tadi.
Suster mana? Dia sebutin, loh di rumah sakit ini nggak ada suster biarawati. Kita semua adalah suster-suster medis seperti ini. Enggak, tadi saya ketemu sama satu suster biarawati yang menganjurkan saya untuk berdoa buat si bapak itu. Dan sekarang saya mau bilang bahwa saya sudah selesai dan bapak itu sudah menerima sakramen tobat, sudah menerima Tuhan, sudah mengalami damai. Enggak ada suster biarawati itu, enggak pernah ada di rumah sakit ini. Jadi Romonya bingung kan? Romonya bingung, ya sudah, selesai ceritanya. Sekian tahun kemudian, Romo ini pergi ke Vilnius. Vilnius itu ibu kota dari negara Lituania. Dulu negara Lituania ini bagian daripada Polandia. Tapi setelah perang, maka terbentuklah negara baru namanya Lituania dengan ibu kotanya Vilnius. Romo ini dikirim ke Vilnius. Dia datang ke sana dan di sana dia kaget karena di dinding dia melihat foto suster yang meminta dia untuk berdoa buat si sakit tersebut. Dia sampai terharu. Ini loh, suster ini yang meminta saya berdoa buat si sakit tersebut. Kemudian suster itu menjelaskan, ya, ini memang salah satu suster di tempat kami, tapi dia sudah meninggal tahun 1938. Enggak, saya baru ketemu beberapa waktu yang lalu. Ternyata Suster Faustina, sekarang Santa Faustina, tetap peduli kepada orang yang berdosa, tetap peduli kepada orang yang sekarat. Dia bisa hadir, bisa datang, bisa minta kita untuk berdoa buat mereka. Luar biasa ya. Ini cerita benar-benar terjadi, di mana Romo itu sharing peristiwanya seperti itu. Dan dia waktu melihat foto itu, dia langsung kaget karena inilah suster yang suruh dia. Tapi ternyata susternya sudah meninggal sekian puluh tahun yang lalu. Ada lagi cerita yang lain, mujizat dari Suster Faustina, yaitu dialami oleh Maureen Nigan. Tapi ceritanya saya nggak lanjutkan, nanti mungkin di diary yang lain kita bisa bahas sama-sama ya. Tapi yang saya ingin Bapak Ibu tahu bahwa sampai sekarang Suster Faustina tetap berdoa supaya jiwa-jiwa itu selamat. Kita lanjut ya. Jadi dalam doanya Suster Faustina, dia katakan Allah telah membuka khazanah hartanya, ya. Dan kita itu bisa datang kepada Allah untuk menimba keselamatan. Tapi bukan keselamatan aja yang kita dapat. Kita juga bisa memperoleh kesucian. Kesucian yang dapat kita minta dari Tuhan. Keinginan Suster Faustina di dalam doanya adalah dia mohon kepada Tuhan supaya semua hati itu berpaling kepada kerahimannya Tuhan yang tidak terbatas. Tapi dengan syarat, dengan penuh kepercayaan. Jadi bukan hanya berpaling, lagi susah ya cari Tuhan, udah itu udah enggak ya, tapi sungguh-sungguh menjadi fokus prioritas. Berpaling kepada kerahiman Tuhan dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman. Karena di diary-nya Faustina juga dikatakan, tidak ada orang yang akan selamat kalau tidak berpaling kepada kerahiman Tuhan. Dan di sini Suster Faustina memberi ketegasan, tidak ada orang yang akan selamat kalau tidak didampingi oleh kerahiman Tuhan. Jadi semua orang perlu kerahimannya. Ungkapan lagi Suster Faustina, kalau kita mau berterima kasih atas kerahiman Tuhan, sampai kekal pun katanya ya, sampai kekal pun nggak cukup waktu untuk bersyukur pada Tuhan.
Karena begitu banyak rahmat yang Tuhan beri, begitu melimpah sampai nggak terhitung, sehingga sampai akhir pun, sampai kekal pun nggak cukup. Kita mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Di diary nomor 300 disebutkan, umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Itu Yesus yang bilang ya. Umat manusia, artinya kita semua, tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Saya mau tutup satu cerita. Ada teman, dia bilang, saya damai. Dan dia bercerita bahwa saya tuh penuh dengan damai. Saya penuh dengan damai. Terus saya bilang, memang kelihatannya bercerita betapa damainya dia. Tapi dari mukanya nggak membawa damai. Dia bilang, biarin terserah. Yang penting saya damai. Saya bilang, enggak. Damai itu perlu kelihatan dari tampilan kita. Bagaimana kita bilang saya damai kalau muka kitanya ruwet, muka kita nggak damai. Dan di sini Tuhan Yesus bilang, tidak akan bisa menikmati damai kalau kita nggak berpaling kepada kerahiman Tuhan. Mari ini jadi PR kita semua supaya kita sungguh-sungguh bisa merasakan damainya Tuhan dengan berpaling penuh kepercayaan kepada kerahiman Tuhan. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu, atas berkat-Mu, atas kemurahan hati-Mu, dan juga terutama atas Suster Faustina yang memberikan contoh bagaimana berdoa kepadamu. Semoga doa-doa kami juga dipenuhi dengan rasa syukur. Syukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, rahmat kesehatan, rahmat kegembiraan, juga termasuk rahmat sakit penyakit, rahmat kesedihan, rahmat kegagalan, rahmat apapun juga. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan, karena justru dengan bersyukur, maka kami akan semakin merasakan belas kasih-Mu, semakin merasakan kerahiman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk berpaling kepadamu, kepada kerahiman-Mu dengan penuh kepercayaan, agar kami sungguh bisa menikmati damai yang sejati, damai yang berasal daripadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan diberi
dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya